Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yayu Elizabeth Venais. Saya dari kelas Formasi C Angkatan ke-7 Universitas Citra Bangsa Kupang dengan NIM 241111080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang titrasi iodometri dan titrasi iodimetri. Kita masuk dalam pengertian. Iodometri adalah titrasi reduksi yang melibatkan titrasi iodin yang diproduksi dalam reaksi dengan larutan standar natrium tiosulfat. Sedangkan iodimetri adalah titrasi redoks menggunakan larutan standar I2 sebagai titran dalam suasana netral atau sedikit asam. Selanjutnya, maksud percobaan. Maksud dari percobaan ini adalah untuk mengetahui dan memahami prinsip titrasi iodometri dan titrasi iodimetri serta reaksi yang terjadi. Tujuan percobaan menentukan kadar metamisol, asam askorbat, dan kafein dalam sediaan farmasi menggunakan titrasi iodometri dan iodimetri. Prinsip percobaan iodimetri. Prinsip percobaan dari iodimetri adalah penetapan kadar metamisol dan asam askorbat dalam tablet berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi yang menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Prinsip percobaan untuk iodimetri adalah penetapan kadar kafein berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin dan larutan baku natrium tiosulfat terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Tahap selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah timbangan, batang pengaduk, statif, klem, buret, beker gelas, cawan porselin, corong pisah, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet volume, pipet ukur, pipet tetes, penangas air, dan sendok tanduk. Bahan-bahan yang digunakan adalah air suling, tablet natrium metamisol, asam askorbat, dan kafein NaHSO3, titran baku iodin terstandarisasi, titran baku Na2S2O4, larutan kanji, dan HCl pekat. Langkah selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, metamisol. Timbang dan serbukan tidak kurang dari 20 tablet. Timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg metampiron. Masukkan ke dalam labu terukur 50 ml dan tambahkan 5 ml air lalu dikocok. Selanjutnya, saring melalui penyaring kaca Mesir ke dalam labu ukur 50 ml. Bilas labu dan penyaring 2 kali, tiap kali dengan menggunakan 2 ml air. Titrasi kumpulan filtran dan cairan bilas dengan iodin 0,1 N. Mendekati titik akhir titrasi, tambahkan 2 ml kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga terjadi warna biru tidak kurang dari 2 menit. Suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Selanjutnya, asam askorbat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Selanjutnya, timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg asam askorbat. Larutkan dalam 100 ml air bebas CO2P dan 25 ml asam sulfat 10%. Titrasi dengan menggunakan larutan baku iodium 0,1 N dengan menggunakan indikator kanji P. Tiap mililiter iodium
0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6. Selanjutnya, kafein. Siapkan alat dan bahan. Timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 5 gram kafein. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Tambahkan 10 ml etanol P. Kocok 10 menit lalu tambahkan 5 ml H2SO4 10% dan 20 ml larutan baku iodium 0,1 N. Larutan tersebut dikocok lagi lalu diberi di suhu ruangan selama 10 menit hingga membentuk endapan merah kecoklatan. Selanjutnya, saring endapan tersebut dengan menggunakan kertas Whatman nomor 42. Filtrat yang didapatkan segera dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 0,1 N. Warna kuning larutan hampir menghilang atau kuning pucat. Tambahkan beberapa tetes indikator kanji dan larutkan titrasi hingga warna biru larutan menghilang. Lalu, lakukan secara tripo dengan hasil yang konsisten. Tiap mililiter iodium 0,1 N setara. Sekian hasil dari review saya. Terima kasih.